cacian makian itu datang silih berganti dan sebagainya. Tapi ingat, orang-orang yang istiqomah selama apa yang dilakukan dalam kebenaran, maka tidak akan pernah bergeming sedikit pun, tidak pernah goyah, hatinya tetap lapang, tetap dihadapi. Orang-orang yang istiqomah yakin bahwa apa yang dilakukan itu tetap dalam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dulu washrobu hani'am mari'a, monggo didahar dan diunjuk, sing didahar monggo didahar, sing diunjuk. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di rumah saya dalam bingkai istihlal silaturahim Idul Fitri. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah sambung tali silaturahim. Bahkan dalam doa yang lain, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan diluaskan umurnya, maka hendaklah sambung tali silaturahim. Maka tali silaturahim ini mudah-mudahan bagian yang tak terpisahkan dalam tradisi sekaligus dalam mewujudkan syariat. Yang paling penting adalah bahwa kebersamaan apapun yang kita rangkai dan kita rajut dalam jalan Allah, maka kebersamaan itu tidak akanlah sia-sia. Apalagi kalau kebersamaan itu disambung berkaitan dengan Al-Quran. Karena di dalam hadis riwayat Al-Bazar, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kalau sudah punya ilmunya, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Peran panjenengan di dalam mengajarkan Al-Quran ini sangat penting. Karena apapun yang diberikan itu berkaitan erat dengan ibadah, berkaitan erat dengan keselamatan hidup dan kehidupan kita dunia akhirat, dan berkaitan terkabul dan tidaknya doa yang kita munajatkan. Karena doa dengan bahasa Arab itu jangankan salah huruf, salah harokat aja sudah berbeda makna. Panjenengan pernah mendengar Subhanallah adada ma khalaqullah? Pernah mendengar orang memimpin begitu? Subhanallah adada ma khalaqullah. Juga ada yang Subhanallah adada ma khalaqallah. Yang betul yang mana? Yang khalaqallah atau khalaqullah? Khalaqallah. Tepat. Kata kha, lam, kof itu kalau dibaca dhamma semua khulukun itu artinya akhlak, etika. Kalau kholaku usang, rusak. Kalau kholako menjadikan. Kalau kholaku itu pasti isim. Kalau kholako itu fi'il. Subhanallah adadama kholaqallah. Maha suci Allah sejumlah apa yang Allah ciptakan. Kalau subhanallah adadama khalaqullah, maha suci Allah sejumlah barang yang usang dari Allah, atau sejumlah Allah yang usang. Maka tentu inginnya memuji Allah, tapi kalau kemudian dengan arti yang berbeda, itu malah membuli Allah. Maka tentu peran panjenengan di dalam meluruskan bacaan bukan hanya i'rabnya, tapi bacaan makharijul hurufnya, maka ini sangat amat menentukan langkah-langkah ibadah kita. Contoh ihdinas siratal mustaqim dari qaf, mustaqim dari kata istaqoma, yastaqimu. Mustaqim itu istiqomah. Kalau qaf dibaca kaf,
Qaf itu kan isti'la kan? Kemudian dibaca kaf. Kaf itu kan mengandung hames. Kim. Dari kata istaqoma menjadi istakama. Istakama, kalau saya lihat di kamus Al-Munawwir, istakama berjalan miring. Berjalan miring. Kalau ihdinas sirotnya benar, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalannya kepiting. Jalannya kepiting. Maunya ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, tapi karena salah baca, ya Allah tunjukkanlah jalannya kepiting. Maka tentu ini menentukan arah benar tidaknya penghambaan kita kepada Allah. Makanya kalau kemudian orang berdoa dengan bahasa Arab, itu memang harus dicermati betul. Jangan sampai inginnya berdoa meminta kepada Allah tapi melaknat dirinya dan melaknat Allah. Maka tentu ini benar jikalau kemudian Allah menempatkan guru-guru Al-Quran adalah sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, kalau sudah punya ilmunya mengajarkan. Nah, inilah yang kemudian jikalau kemudian dilogikakan, guru-guru Al-Quran yang betul-betul dalam rangka mengajarkan Al-Quran itu betul-betul istiqomah. Istiqomah dari kata koma, yakumu. Koma itu tegak, lurus, bersih. Orang istiqomah adalah orang yang tetap memurnikan hatinya, memurnikan tujuannya bahwa mengajarkan Al-Quran ini adalah semata-mata li'i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menolong agama Allah. Kalau kita mengajarkan Al-Quran ini semata-mata menolong agama Allah, janji Allah di dalam surah Muhammad, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kita mengajarkan Al-Quran ini betul-betul berniat menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Survei membuktikan, sekali lagi survei membuktikan, orang-orang yang ikhlas mengajarkan Al-Quran, martabat keduniaan dan martabat keakhiratan pelan-pelan namun pasti akan nampak. Sekali lagi, harkat dan martabat guru Al-Quran, fakta menunjukkan Allah memuliakan di hadapan makhluknya dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan makhluk Allah, dari mengajar, siapa yang ngajar dari bujang, angkat tangan. Dari belum menikah, kalau sebelum menikah sudah mengajarkan Al-Quran, begitu menikah tetap istiqomah mengajarkan Al-Quran, insya Allah Allah akan meletakkan martabatnya dalam kemuliaan. Dan untuk guru Al-Quran sampai detik ini yang masih bujang, kalau bayarannya ngajarkan ya begitu-begitu aja kan? Berapa Pak Zainal? 1 bulan. Berapa? 300 itu kalau untuk suami istri dengan 3 anak, sekedar untuk beli beras aja kurang gitu. Tapi fakta tidak ada yang tidak bisa makan kan? Anak sekolah masih bisa nyekolahkan anaknya kan? Anaknya kuliah tetap bisa kuliah kan? Yang lain bisa bikin rumah, tetap punya rumah kan? Artinya itu menunjukkan bahwa Allah betul-betul membentangkan keberkahannya. Karena itu, walaupun insentif tidak cair, jangan melunturkan niat kita mengajarkan Al-Quran semata-mata mengharap ridha Allah. Jangan karena insentif kemudian mudah-mudahan itu hanya sebagai sejarah kemarin-kemarin aja. Ini kan gara-gara insentif aja kan? Kemudian berkubu-kubu, saling mencaci, saling memaki, fitnahan, cacian, dan saya ini termasuk salah satu orang yang jadi
objek penderita atas gonjang-ganjing insentif itu di masa silam itu. Fitnah, cacian, makian itu datang silih berganti dan sebagainya. Tapi ingat, orang-orang yang istiqomah selama apa yang dilakukan dalam kebenaran, maka tidak akan pernah bergeming sedikit pun, tidak pernah goyah, hatinya tetap lapang, tetap dihadapi. Orang-orang yang istiqomah yakin bahwa apa yang dilakukan itu tetap dalam kebenaran. Inilah yang kemudian menjadi jawaban satu ketika sahabat datang kepada Rasulullah. Kemudian sahabat ini minta nasihat yang bisa menyelamatkannya, selamat dunia, selamat di akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, iyyakum bittaqwallah, tetaplah kalian dengan takwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kullu amrin, karena takwa itu akan menjadi pokok segala macam perkara. Orang yang bertakwa itu tidak akan mudah terpesona dengan glamor kehidupan. Guru-guru Al-Quran yang bertakwa, maka apapun godaan dan ujian, maka ketulusan, keikhlasan mengajarkan Al-Quran tidak pernah tergoyahkan. Dan setelah mendapatkan jawaban itu, sahabat ini bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah melanjutkan, alaika bitilawatil Quran, tetaplah kalian dengan tilawatil Quran. Apa itu tilawatil Quran? Apakah membacanya, apakah mengajarkannya, apakah belajarnya? Kalau ada musabaqah tilawatil Quran itu cabangnya banyak. Musabaqah tartilul Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah syarihul Quran, musabaqah fahmil Quran, musabaqah khatmil Quran, musabaqah makalah Quran, musabaqah fahmil Quran. Nah, kata tilawatil Quran apapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran, maka jikalau kita tetap memegangnya, fa innahu nurul laka fil ardi, maka itu akan menjadi cahaya buat kita di muka bumi ini. Dengarkan adzan dulu. Pesan Rasulullah yang kedua, yang pertama, alaika bitaqwallah, tetaplah kalian dengan takwa kepada Allah. Pesan kedua, alaika bitilawatil Quran. Maka alaika bitilawatil Quran itu linear dengan bitaqwallah, karena tangga untuk menuju takwa itu ada tilawatil Quran. Makanya Al-Quran ini sebagai vitamin otak, vitamin spiritual buat kita. Orang susah baca Al-Quran tambah tenang. Orang bahagia baca Al-Quran tambah bahagia. Dalam suasana apapun Al-Quran itu cocok untuk dibaca. Itu baru membacanya, belum ketika memahami isinya, belum ketika mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Maka ketika tetaplah kalian dengan tilawatil Quran, fa innahu nurul laka fil ardi, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi cahaya buatmu di muka bumi ini. Makanya kalau kemudian orang kejinan dibacakan Al-Quran, diruqyah dengan Al-Quran, jinnya hilang. Kecuali kalau dirinya itu sudah jadi jin, sehingga mengatakan sesama jin dilarang saling. Fakta menunjukkan orang-orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai lahan perjuangan, maka Allah pun tidak akan menyanyiakan hidupnya, tidak menyanyiakan kesempatan untuk meraih fadilah dari Allah. Saya punya teman, barokah Al-Quran itu luar biasa. Dan Allah mengasih berkah itu kan berdasarkan kemampuan untuk menerima keberkahan itu. Dan kesimpulannya, Allah betul-betul menjaga martabat dan marwah guru-guru pejuang-pejuang Al-Quran atau orang-orang yang senantiasa menjaga tilawatil Quran itu. Yang kedua, wa dzikrul laka fis sama, bangsa langit akan memperhatikan. Siapa bangsa langit itu? Allah dan malaikat-malaikatnya.
Makanya kemudian majelis Quran, majelis zikir, majelis ilmu itu adalah malaikat spesial yang mencari majelis itu. Termasuk tempat mengaji itu ada malaikat spesial mencari itu, namanya malaikat sayyarah. Makanya ketika Al-Quran tidak dikhatamkan, kumpul 60.000 malaikat mengamini apa yang menjadi hajat orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu. Maka program darling, tadarus keliling buat anak-anak sampai khatam itu penting. Sekaligus sebagai sarana kita munajat kepada Allah bersama anak-anak kita. Jadi kalau dari juz sekian sampai juz sekian dibaca, kemudian sisanya dibaca sendiri-sendiri dan sebagainya, dengan satu catatan namanya tadarus itu bacanya ya satu rukuk kalau pakai mic. Kalau ingin panjang silahkan minggir, selesaikan satu juz, ganti yang pegang mic. Bukan pegang mic 1 jam, masing-masing 1 jam, setengah jaman. Akhirnya apa? Hanya orang 5, yang lain hanya sebagai, padahal tadarus itu tujuannya adalah saling deres, saling memperhatikan bacaannya, saling mengingatkan. Kalau ingin dikumpulkan khotam, maka suruh minggir, lanjut yang baca. Kalau ingin baca 1 juz, lanjut, minggir, lanjutkan yang pegang mic, sehingga yang pegang mic itu gantian. Sekaligus sebagai apa? Sebagai dakwah kita di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun ayat-ayat Al-Quran yang dikembangkan itu akan menjadikan apa? Gelombang elektromagnet di atas majelis Quran itu akan menjadi cerah, sehingga ibarat HP begitu, sinyalnya itu kuat. Makanya ketika sebelum doa khatmil Quran itu adalah menjernihkan sinyal sampai ke langit sehingga pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka itu berarti makom yang mustajab untuk berdoa. Karena itu apapun kondisinya ya, luruskan niat. Insentif itu hanya sebagai penyerta saja, bukan tujuan utama. Tapi ingat, seluruh TPQ yang sudah mengajukan izin operasional, maka lembaga ini punya hak untuk mendapatkan izin operasional. Pemerintah punya kewajiban untuk mengeluarkan izin operasional. Tapi ketika izin operasional sudah di tangan, maka lembaga punya kewajiban untuk ngepeni. Ibarat menabur benih harus dijaga kesuburannya. Bagaimana menjaga kesuburannya? Emis harus dimasukkan semua, santrinya harus dimasukkan semua, gurunya sudah dimasukkan semua, yang ngajar dimasukkan semua. Adapun nanti terjaring untuk terima insentif itu adalah sebagai apa? Bonus. Sekali lagi, misi emis itu sebagai kewajiban secara struktural. Adapun ketika dapat insentif itu hanya bonus. Karena apa? Izin operasional ini harus dipertanggungjawabkan. Lah, dilengkapi dengan tata kelola yang bagus, maka doa saya buat panjenengan semua, mudah-mudahan Allah membentangkan keberkahan, barokah umurnya, barokah keluarganya, barokah anak turunnya, barokah santri-santrinya, barokah rizkinya, rizki yang luweh terturah, bisa untuk sanggup ke Mekah, untuk melaksanakan haji maupun umroh. Masih ada sisa, bisa untuk buat rumah. Masih ada sisa, barangkali ada sawah dijual, bisa untuk membeli sawah. Masih ada sisa, bisa untuk beli mobil walaupun belum mewah. Dan setiap yang terima rizki, mudah-mudahan senantiasa bunga sumringah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil alaina kullal asir bi jahil basyirin nadir. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Ijma'na jam'an marhuma wa tafarruqan ba'daha maksuma.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari bareng-bareng baca Allahul kafi Rabbunal kafi wasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi